Shalom jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus. Anugerah Kristus, senang sekali kita dapat berjumpa dalam persekutuan doa kita malam hari ini sekalipun secara online. Kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hasrat kita bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman pun tidak bisa dihalangi oleh pergumulan kita dalam masa pandemi ini. Untuk itu, dengan rendah hati, marilah kita datang kepada Kristus, sumber hidup dan keselamatan kita. Dengarkanlah panggilan persekutuan kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, mari kita mengakui Kristuslah pribadi satu-satunya yang mengasihi kita, yang berdosa dan sanggup mengubah hidup kita untuk belajar mengasihi lewat karya salib-Nya. Untuk itu, mari jemaat dengan rasa bersyukur kita menyanyikan pujian, Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa menyerahkan persekutuan doa kita di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih pada saat ini kami berkumpul bersama untuk melakukan persekutuan doa walaupun secara online karena kondisi yang kurang memungkinkan karena adanya COVID ini. Kiranya walaupun kami secara online, berkat-Mu tidak akan berkurang adanya karena kami tahu saat 2-3 orang kami berkumpul, disitulah berkat-Mu turun atas kami semua. Kami memulai persekutuan doa ini dalam nama-Mu saja. Amin. Jemaat terkasih, oleh kasih setia Tuhan saja, di masa pandemi yang penuh pergumulan, kita tetap mengalami kasih. Perlindungan dan pemeliharaannya sungguh nyata dalam hidup tiap keluarga kita, sekalipun ada kesulitan dan tantangan iman. Tuhan yang setia akan menopang iman kita yang lemah, dan kasih Tuhan yang tetap menggerakkan kita terus bertumbuh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, mari kita dengan penuh sukacita kemenangan menyanyikan pujian.
kasih setia Tuhan dan kasih Allah melingkupi kami. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam terangmu. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terangmu. Allah melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saya ada persoalan. Terima kasih. Terima kasih. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared.
How easy it is for us to forget how to love. Tay, di ba ito kayo? Apa, safe mana? Lấy, Stefan. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Apa? Ini sebenarnya apa? Tay, lihat mo ang tole. Lihat kami sakit. But it's even harder not to love. Pa, Ma! Apa? Mama, Stefan. Tay, Stefan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya antusias kita tidak akan surut di situasi pandemi ini untuk kita terus belajar, haus, dan mau dengan rela hati kita dibentuk, dituntun Tuhan untuk dimuridkan. Dan kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita untuk menjadi murid-murid yang sejati. Sehingga agenda Tuhan yang telah menebus kita untuk menjadikan kita manusia baru yang akan terus diproses, dikuduskan dengan kebenaran firman Allah untuk menjadi serupa dengan Dia. Satu tema, milikilah kasih Kristus. Mari saudara kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang kedua bersama-sama baca 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jemaat, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mau terus dibimbing. Kami mau terus diajar. Lembutkanlah hati kami. Firman-Mu adalah air hidup yang tercurah. Dan kami rindu hati kami menjadi tanah hati yang baik. Sehingga firman itu merembas sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Dan benih ini akan menjadi kebenaran yang kekal, yang bertumbuh dan berbuah. Tolong hamba-Mu untuk bersama-sama setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk belajar dan menghidupi kebenaran ini. Dan Engkau dipermuliakan. Demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara, menarik ketika kita belajar kitab Efesus. Karena ini adalah agenda Tuhan, rencana Tuhan yang pasti tergenapi untuk gerejanya. Gereja berarti umat baru. Gereja berarti keluarga Allah. Dan keluarga Allah adalah keluarga yang hidup di dalam kasih dan kesatuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh diingatkan bahwa hidup kita ketika telah menjadi manusia baru, maka kita diperbaharui dan dikuduskan lewat kebenaran firman Allah. Dan saudara, apa yang menjadi agenda Tuhan untuk kita jemaatnya, untuk kita umatnya, di dalam menjalani kehidupan sebagai jemaat, sebagai manusia baru. Saudara, dikatakan pasal 5 Efesus
ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, di dalam terjemahan pengertian yang lain, NIV menjelaskan, jadilah, ikutilah teladan Tuhan. Ikutilah Tuhan yang menjadi model hidup kita. Kita terus mengarahkan hidup kita untuk meneladani Tuhan. Dan dikatakan bahwa ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih. Dikatakan dan berjalanlah. Dan hiduplah berarti berjalanlah untuk meneladani Tuhan di dalam kasih. Saudara, Kristus yang penuh dengan kasih. Dan inilah ciri utama gereja, ciri utama kita sebagai anak-anak Tuhan, ciri utama keluarga Allah. Berarti Kristus yang memulai untuk mengasihi kita. Mari kita lihat di dalam bagian ini, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, ketika perintah firman Tuhan untuk kita mengikuti teladan kasih Yesus, untuk kita berjalan di dalam kasih Yesus, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, selalu dimulai dari Tuhan. Kita tidak dapat mengasihi, tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita telah mengenal dan mengalami kasih Allah, maka kita akan belajar dan diajar Tuhan untuk berjalan dengan Dia di dalam mengasihi. Saudara, ketika Tuhan memberikan perintah lewat firman Allah ini, kita bisa lakukan di dalam kita belajar mengasihi. Karena yang pertama, kita memahami dan mengenal terlebih dahulu kasih itu. Di dalam Efesus pasal ketiga, sebelum perintah ini disampaikan melalui nasihat penggembalaan Paulus, pasal 3, jemaat di Efesus dan jemaat orang-orang percaya di segala tempat dan zaman sampai saat ini untuk didorong terlebih dahulu mengenal dan memahami kasih Allah. Sehingga Paulus berdoa dalam hal ini, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kita rindu miliki dalam hidup kita. Dan sebelum kita mempraktekkan kehidupan kasih di dalam perbuatan dan kebenaran, Tuhan menuntun kita untuk kita bisa mengenal dan memahami kasih itu. Paulus berdoa sungguh-sungguh untuk umat Tuhan. Dan itu bukan hanya berlaku bagi jemaat Efesus, tetapi ini adalah agenda sampai digenapinya seluruh umat Tuhan, yaitu gereja orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya. Milikilah dan kenalilah bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh didorong untuk memahami dan mengenal kasih Kristus. Dan kasih Kristus digambarkan dalam hal ini. Kasih yang begitu sangat dalam, sangat tinggi, sangat luas, sangat lebar. Saudara, apa pengertian kasih Yesus yang sangat luas? Berarti menjangkau semua kalangan. Tidak memandang status sosial. Bahkan menjangkau bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua suku-suku bangsa. Segala tempat, dari segala bahasa. Dan di situ Yesus kasihnya luas, menjangkau semua kalangan. Yesus mengasihi orang-orang yang ditolak oleh banyak orang. Orang Samaria, perempuan Samaria. Yesus mengasihi Matius, pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat. Yesus kasihnya begitu sangat luas. Saudara, di tengah kondisi manusia yang mengalami kasih yang sempit, kasih yang terbatas, kasih yang terkotak-kotak, di sini kita ditunjukkan kasih Yesus yang begitu sangat luas. Dan ketika kita menjadi miliknya, kita diajar bagaimana menjalani hidup
di tengah-tengah jemaat untuk tidak terkotak-kotak, untuk tidak melihat, memandang golongan karena itu kaya atau miskin, karena warna kulitnya atau parasnya. Tidak, kita mengasihi dengan kasih yang luas seperti kasih Yesus. Yang kedua dikatakan bahwa bagian ini kasih yang begitu sangat panjang. Artinya bahwa tidak terbatas oleh kurun waktu. Jadi kasihnya adalah kasih yang kekal. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi seumur hidup Yesus ketika melayani di dalam dunia. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kematiannya. Bahkan ketika dia bangkit dan juga ketika dia naik ke surga, Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus memulihkan kasih Petrus di tengah keraguannya, kebimbangannya, penyangkalannya. Dan di situ dia pulihkan supaya Petrus juga boleh belajar mengasihi domba-domba milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh diingatkan ketika akhir zaman sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga berpesan bahwa kasih orang akan menjadi dingin. Kasih orang akan menjadi tawar. Situasi saat-saat ini dan ke depan, kasih orang menjadi dingin. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Yesus yang mengasihi kita dan kasih kita sungguh tidak boleh dingin. Kasih kita akan menjadi kasih yang hangat untuk terus menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Kasihnya begitu sangat dalam, mengangkat orang yang paling lemah, orang yang paling berdosa, orang yang paling hina, orang yang paling tidak layak, yang tidak pantas, seperti saudara dan juga seperti saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma di dalam pasal yang kelima ayat 6 dan seterusnya dikatakan bahwa Dia mengasihi kita. Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru Allah, ketika kita adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Yesus mengasihi kita. Luar biasa. Kasihnya begitu dalam, mengangkat saudara dan saya. Dan katakan kasihnya adalah kasih yang tinggi. Dia mengangkat kita naik ke atas. Dan dia membawa kepada kemuliaan dan segala berkat surgawi untuk kita. Karena dia sudah berada di surga. Dan dia dimuliakan. Dan kasihnya pun menjangkau untuk mengangkat kita di dalam kemuliaan dan kebahagiaan bersama dengan dia di dalam kerajaan Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua di terakhir dikatakan di sana adalah hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, renungan kita yang terakhir, sungguh bukti kasih Yesus kepada kita semua adalah Dia berkorban. Dia rela berkorban. Dia rela menyerahkan dirinya, nyawanya, segala yang dimilikinya, yang paling besar adalah nyawanya. Itu diserahkan untuk saudara dan saya. Sehingga di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, Yesus berkata bahwa aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Dan aku mengenal mereka. Saudara, Yesus mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia juga mengenal kita. Kata mengenal berarti dia mengerti. Dia sangat peduli. Kata kenal berarti satu persatu nama kita, keberadaan kita, segala kelebihan dan kekurangan kita. Dia sangat tahu. Dan dia ingin membimbing kita. Sehingga ayat yang kedua dikatakan, hiduplah di dalam kasih itu. Berjalanlah di dalam kasih Kristus. Dan ketika Yesus menyapa saudara dan saya, mari berjalanlah di dalam kasihku. Aku akan mengajari. Aku akan membimbing karena aku telah mengasihi engkau terlebih dahulu. Aku telah memberikan nyawaku untuk kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga itu menjadi korban yang harum, yang berkenan di hadapan Bapaknya. Bapa yang penuh kasih,
Dan Yesus juga yang penuh kasih. Bapa memberikan anak yang tunggal untuk kita. Dan Yesus mengasihi kita yang berdosa, memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Bagaimana mempraktekkan kehidupan kasih ini? Mari kita belajar untuk berjalan dengan Tuhan. Mari kita jadikan kasih Yesus menjadi model teladan hidup kita. Kita tidak bisa mengasihi dari diri kita sendiri, tetapi kita akan belajar mengasihi seperti kasih Yesus. Dan hari ini kasih itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Ketika kita menjadi seorang suami, biar kita berdoa dan kita mempraktekkan kasih Kristus untuk mengasihi pasangan kita yang dianugerahkan Tuhan, untuk mengasihi istri kita, menghormatinya sebagai teman pewaris, menggandengnya bersama-sama, berjalan bersama-sama. Itu doa saya pribadi untuk pribadi yang diberikan Tuhan untuk saya seorang istri. Dan saya ingin mewujudkan kehidupan kebenaran ini keluarga kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita menjadi orang tua, kita akan mempraktekkan kehidupan yang mengasihi anak-anak. Mungkin ada pertanyaan penting yang serius. Apakah anak-anak kita kehilangan kasih sayang? Mungkin kita berpikir bahwa finansial, hal-hal yang kita lakukan dengan segala kecukupan itu adalah kasih. Saudara, itu baru sebagian. Karena kehadiran kita, perhatian kita tidak dapat digantikan dengan finansial, dengan harta, dengan kecukupan yang anak-anak miliki. Berapa banyak anak-anak merasa jiwanya kosong karena tidak mendapatkan perhatian, kepedulian, dukungan dari setiap orang tua di dalam kehadiran. Mari kita belajar untuk mengasihi anak-anak kita di dalam perhatian, di dalam doa kita, dan juga di dalam pendampingan. Dan juga ketika kita menjadi anak-anak, belajarlah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua kita di dalam ketaatan kita. Dan ketika kita hidup di dalam kehidupan berjemaat, mari kita akan mempraktekkan kehidupan kesatuan ini. Kita belajar menerima, kita belajar memahami, kita sadar bahwa pertumbuhan setiap kerohanian kita tidaklah sama. Tetapi kita diingatkan bahwa kita semua adalah milik Kristus, kawanan domba miliknya. Tuhan yang menuntun kita untuk mempraktekkan kehidupan kasih itu. Mari berinisiatif dimulai dari kita, untuk kita boleh lakukan seperti Kristus telah melakukannya terlebih dahulu. Kita kasihi dengan kita belajar di masa pandemi ini untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, saling menegur dalam kasih. Kita jauhkan permusuhan, kita jauhkan kebencian, kita jauhkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang melemahkan dan menjatuhkan. Kita satu keluarga Allah. Karena agenda ini adalah agenda yang pasti dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa apa yang Dia rancangkan, dan bahkan ketika Paulus berdoa, Tuhan mengatakan bahwa Dia sanggup melakukan melampaui apa yang kita harapkan dan doakan untuk kesatuan umat Tuhan, untuk umat Tuhan belajar hidup di dalam kasih Kristus seperti Kristus telah terlebih dahulu mengasihi. Mari biarlah hati kita terus mau terbuka untuk belajar serupa dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki kasih Kristus itu? Mari kita ikuti teladannya. Mari kita berjalan. Karena Tuhan yang mengundang dan Tuhan sendiri yang mengatakan berjalanlah dengan aku untuk mempraktekkan kehidupan kasih. Karena aku Kristus sudah mengasihi terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, bimbinglah hamba-Mu, bimbinglah kami semua jemaat-Mu untuk menghidupi kebenaran ini. Kami belajar bersama-sama bertumbuh untuk meneladani kehidupan kasih. Kami berjalan dengan Tuhan dan Tuhan melatih untuk mempraktekkan kehidupan kasih di dalam perbuatan dan kebenaran. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami untuk mewujudkan kasih dengan belajar rela berkorban. Belajar rela peduli dan memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk mempraktekkan kehidupan kasih di tengah keluarga, di tengah jemaat. Bahkan ketika di tengah-tengah dunia yang mengalami kasih yang dingin dan tawar. Biarlah kasih anak-anak Tuhan, kasih gerejamu akan bisa dirasakan
dilihat dan dinikmati oleh orang-orang dunia ini. Sehingga mereka juga suatu saat datang dan mengalami kasih Kristus melalui kehidupan kami, melalui kasih kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur melalui firman dan bimbingan Roh Kudus yang berkarya di hati kita. Karena kita makin disadarkan betapa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagai anak-anaknya, ketebusannya, hati kita pun dipenuhi kasih Bapa, sehingga kita pun belajar bertumbuh memiliki hidup kasih serupa dengan Kristus yang mengasihi kita. Untuk itu, sebelum masuk, kita masuk dalam doa-doa syafaat kita sebagai bukti kita mengasihi jamaat, bangsa, bahkan orang-orang yang belum percaya. Nyanyikanlah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Mari wujudkan kasih di dalam pelayanan doa kita. Namun sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat bagi gereja, bagi pergumulan keluarga kita dan keluarga jemaat, dan juga bagi pergumulan bangsa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur. Doa syukur yang pertama, mari kita syukuri karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kita dikasihi ketika kita masih berdosa, masih lemah, masih berada di dalam murka Allah dan menjadi setru Allah. Dia mau berkorban, mati di atas kayu salib untuk kita. Dan kita juga berdoa supaya kita makin mengenal kasih itu, makin memahaminya, sehingga kita pun akan belajar mengasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur ketika Engkau mengasihi kami yang tidak layak ini. Anugerah-Mu yang terus membawa kami untuk makin mengenal, makin memahami kasih-Mu yang begitu sangat luas, sangat dalam, sangat tinggi, sangat panjang. Sehingga kami rindu bertumbuh di dalam kasih ini, mengenal kasih itu, menyadari bahwa kami dikasih Tuhan ketika kami masih berdosa,
ketika kami masih lemah, ketika kami seharusnya masih dimurkai oleh Allah, dan juga kami masih menjadi seteru Allah. Melalui pengorbanan-Mu, kami sungguh dikasih Tuhan. Kami diperdamaikan, kami boleh ditebus, kami diampuni dosa-dosa kami. Kami boleh diselamatkan, kami boleh diangkat menjadi umat kerajaan-Mu. Dan kami memiliki janji, kebahagiaan, dan kemuliaan surgawi. Kami sungguh bersyukur dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sebagai pokok doa yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya kita dapat mempraktekkan kehidupan kasih kita untuk rela berkorban di tengah-tengah keluarga kita, di tengah gereja umat Tuhan yang boleh dipersatukan dan saling mengasihi. Dan juga kita dapat mempraktekkan kehidupan kasih kita sebagai kesaksian di tengah lingkungan orang-orang yang belum percaya dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan kita, studi kita, atau lingkungan pergaulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong dan bimbing kami untuk mempraktekkan kehidupan kasih yang nyata. Dan itu dimulai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ketika kami menjadi orang tua, kami boleh mengasihi anak-anak. Kami boleh memperhatikan anak-anak. Kami sungguh-sungguh berkorban bagi anak-anak, bekerja keras bagi anak-anak, namun juga memperhatikan dengan memberi kasih sayang kepada mereka. Ketika kami menjadi pasangan, kami belajar saling mengasihi. Suami yang mengasihi istri, istri yang mengasihi pasangan, dan di dalam wujud kasih Kristus. Dan biarlah kami juga hidup mempraktekkan kasih dalam kehidupan persekutuan gereja-Mu yang kecil ini Tuhan. Untuk hidup saling mengasihi, saling peduli, saling menghargai, saling menghormati. Ada pengampunan satu dengan yang lain. Ada kehidupan yang sungguh mempraktekkan kehidupan yang saling mendoakan di dalam kehidupan gereja-Mu. Karena inilah kesatuan kasih yang Tuhan kehendaki sebagai umat baru, sebagai gereja yang sejati. Terpuji bagi nama-Mu. Bahkan kami akan dimampukan untuk kehidupan, mempraktekkan kehidupan kasih di tengah lingkungan, pekerjaan, studi kami, persahabatan kami bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami yang sederhana ini. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, sebagai pokok doa yang ketiga, mari kita saling memperhatikan di dalam kehidupan pergumulan jemaat. Sampai hari ini masih ada jemaat yang bergumul dengan ekonomi dan pekerjaan karena pandemi. Di dalam masa sakit, di dalam pergumulan kerohanian, jemaat bahkan anak-anak kita yang terus bergumul dengan studi online-nya. Mari kiranya sungguh Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Dan jika Bapak Ibu boleh menyebutkan nama setiap jemaat, mari sebutkanlah nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita hening, kita berdoa untuk pergumulan tiap keluarga jemaat yang kita ketahui untuk kita doakan. Saudara, sebagai pokok doa yang terakhir, mari kita doakan bangsa kita. Kalau kita boleh mendengar bahwa sudah banyak negara-negara yang mengalami resesi, namun kita doakan supaya terus pertumbuhan ekonomi bangsa kita ditolong Tuhan untuk tidak jatuh di dalam resesi. Biarlah ekonomi kecil, menengah, makro, besar terus bertumbuh, dan Tuhan menolong, khususnya juga konsentrasi untuk kesembuhan para pasien COVID. Bahkan sungguh menyedihkan karena kita mendengar bahwa Jakarta dan Surabaya angka kematian yang cukup tinggi, sehingga hampir tempat untuk penguburan COVID hampir sudah penuh. Mari kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah supaya bangsa kami melewati masa sulit di pandemi ini.
Beberapa negara mengalami resesi, Tuhan berbelas kasihan untuk menolong negeri kami. Khususnya penumbuhan ekonomi kecil, menengah, dan besar akan terus berjalan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Sehingga upaya pemerintah dan kerja keras masyarakat dan kesempatan-kesempatan ekonomi boleh tetap berjalan. Lebih daripada itu, konsentrasi untuk kesembuhan pasien COVID-19 dengan berbagai upaya vaksin, pengobatan, dan tenaga-tenaga medis yang tetap bekerja keras. Lindungi Tuhan, khususnya memprihatinkan karena angka kematian yang tinggi, sehingga Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, mungkin kota lain, sungguh terkendala dengan hampir terbatasnya tempat penguburan. Menunjukkan betapa seriusnya COVID ini di dalam bahaya yang serius yang mengancam nyawa. Tuhan tolong, Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami. Tuhan sumber pertolongan, kesembuhan, dan menolong untuk melewati masa pandemi ini dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya kasih Kristus menguasai senantiasa hati kita, sehingga kita belajar bertumbuh dalam kasih Kristus. Hanya anugerahnya kita bisa menikmati persekutuan dalam kasih Kristus dan terhubungnya hati kita dengan saudara-saudara seiman di rumah karena kasih Kristus yang mempersatukan kita. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan, menjadi manusia baru, bertumbuhlah memiliki kasih seperti Kristus. Amin.